to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 senang mewawancarai Bapak Indra. Maka beliau apa makanan atau minuman paling Pak Indra sukai saat di kantin sekolah? Kalau di kantin sekolah apa di Semagamat? Kantin sekolah Semagamat. Yang pertama terang bulan. Itu jajanan mulai dari kecil sampai sekarang jadul. Dan kalau minumannya minuman lemon yang bersoda itu. Oh ya, Ya, ada itu ya. Bapak, produk apa yang menurut Pak Indra belum tersedia tapi Pak Indra ingin ada di kantin? Kalau makanan tradisional itu getas sama ubi itu ya. Ya, belum ada di sini. Iya, getas sama ubi. Tahu getas ya? Ya, yang manis itu. Manis dan ketan. Iya. Nah, sama undi-undi. Tahu undi-undi? Ya, yang bulat-bulat. Ya, bulat-bulat. Oke. Yang ketiga, Pak. Ya. Apakah Pak Indra lebih suka makanan berat atau ringan? Minuman saat istirahat. Kalau jam 9 itu makan ringan. Kalau itu saya sudah sarapan jadi makan. Keempat, seberapa sering Pak Indra membeli makanan atau minuman di kantin sekolah? Kalau makanan setiap hari saya beli di kantin. Kalau minuman tidak begitu sering karena sudah disediakan di meja Bapak Ibu. Rp10.000. Ya 10.000 itu semua sama minumnya. Betul ya, 10.000 sama minumnya. Makan paling enggak ya yang ringan, snack atau terang bulan atau roti ya. Itu rata 10.000. Kalau 10.000 sama minumnya Dapat semua. dapat semua. Ya kalau nasi ya 4.000 ya, sama minumnya diganti. Sama jajan kerupuk dan minumnya 10.000 lah. Semuanya berarti ya. Apakah Bapak lebih suka makanan kemasan atau buatan sendiri? Buatan sendiri. Dari sendiri karena sendiri itu tanpa laut ya Pak ya. Minim Pak. Jika ada usaha makanan dari luar sekolah, apakah Bapak tertarik sendiri? Tertarik sekali sangat tertarik sekali apalagi kalau dari Bapak itu yang paling penting itu apa namanya itu makanan itu berita yang bunyi itu Ada yang beli. yang jual namanya itu berita tahu sih bahasa Indonesia ya itu jualan. Jika ada usaha makanan baru, yang ke-8 Pak, apa yang paling penting menurutmu dalam memilih makanan atau minuman di kantin? Cari yang tertutup Oh ya. ya cari makanan yang tertutup insya Allah itu yang paling sebenarnya nah tidak langsung tidak ada alat yang bijak Materi ya. oke. Juga sendiri, Pak. Apakah Bapak punya ide produk makanan atau minuman laris untuk dijual di kantin? Itu tadi ya kertas sama undi-undi kertas sama undi-undi belum ada yang begitu kertas sama undi-undi. Kalau Bapak bisa memilih satu produk baru untuk ditambahkan ke kantin, apa ya? Ini satu produk untuk ditambahkan di sini makanan atau minuman bebas makanan atau minuman itu makanan ada lagi yang harus dipenuhi satu utuh dulu ada namun sekarang kok nggak ada Satu itu utuh
Satunya 2000. Sekian dari wawancara dari kelompok 6 Bapak. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai Ibu. Apakah boleh, Bu? Pertanyaan pertama ya, Bu. Apa makanan atau minuman yang paling Bu Elis sukai saat di kantin sekolah? Di kantin sekolah ya ada satu makanan itu yang saya nggak tahu makanan apa, tapi itu dari bahan ikan kalau tidak salah. Harganya 6.000 kalau nggak salah, isinya 5. Tapi nggak tahu namanya apa itu. Yang kedua ya, produk apa yang menurut Bu Elis belum tersedia tapi Bu Elis ingin ada di kantin? Produk yang tentunya bergizi ya, misalkan buah potong yang itu mungkin bisa jadi alternatif sebagai varian makanan yang disediakan untuk anak. Yang ketiga, apakah Bu Elis lebih suka makanan berat, ringan, atau minuman saat istirahat? Makanan ringan. Lebih suka makanan ringan. Iya, makanan ringan. Makanan ringan yang tentunya juga kaya akan gizi. Misalkan ada proteinnya, jadi tidak hanya lebih dominan tepung. Yang keempat, seberapa sering Bu Elis membeli makanan atau minuman di kantin sekolah, atau setiap hari atau beberapa kali seminggu dan atau jarang sekali? Untuk di kantin karena memang lokasinya lebih dekat ya dengan di ruang guru belakang, ya sebenarnya hampir setiap hari untuk beli makanan ataupun minuman di kantin. Karena kantin sekolah juga menyediakan varian makanan, misalkan membutuhkan air minum, saya lebih suka air putih sih sebenarnya. Kemudian untuk makanan ringan juga saya sering kali beli di kantin sekolah. Yang kelima, berapa kisaran harga yang menurut Bu Elis wajar untuk makanan dan minuman di kantin? Iya, untuk usia sekolah untuk anak SMA kan biasanya juga punya uang jajannya sendiri ya, 20.000 atau 10.000. Mungkin kalau di kantin karena usia sekolah bisa minimalnya bisa 1.000 atau maksimalnya bisa 5.000 atau 6.000, tergantung dari produk makanannya apa, apakah itu makanan berat atau makanan ringan atau sekedar snack aja. Yang keenam, apakah Bu Elis lebih suka makanan kemasan atau buatan sendiri? Sebenarnya kalau kita lihat dari lebih sehatnya ya makanan sendiri, karena kita juga tahu bagaimana pengolahan makanan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, jika ada usaha makanan dari teman sekolah, apakah Bu Elis tertarik membeli? Kalau ada Yang jual makanan teman jual makanan di sekolah, teman ini dalam artian teman sesama guru atau siswa? ya sama saja. Sama guru. Iya, sama guru. Iya, kalau sesama guru juga sebenarnya bapak ibu guru ada yang jualan, tapi tidak setiap hari, hanya berada di momen-momen tertentu saja. Misalkan kebetulan ada di kegiatan Dharma Wanita, itu biasanya bapak ibu guru menjual makanan-makanan ringan yang sedianya memang diperuntukkan untuk kegiatan itu. Tapi kalau SD itu juga ada yang menjual makanan ke sesama bapak ibu guru. Yang ke-8, apa yang paling penting menurut Ibu Elis dalam memilih makanan atau minuman di kantin? Untuk memilih makanan minuman di kantin tentu juga tergantung dari kebutuhan kita apa, dan juga disesuaikan dengan budget ya tentunya. Tapi balik lagi, kebutuhan soal makanan itu kan kebutuhan yang pokok itu kita untuk menunjang aktivitas. Ya sebaiknya makanan yang kita pilih itu makanan yang bisa menambah energi atau membuat kita lebih sehat. Jadi hindari makanan-makanan yang mungkin lebih berdampak atau berefek buruk.
Yang 9, apakah Bu Elis punya ide produk makanan atau minuman yang menarik untuk dijual di kantin? Ya itu tadi aku potong gitu. Jadi salah satu alternatif yang paling mudah ya, karena langsung dari bahan apa ya, langsung bukan olahan atau mungkin makanan yang habis, misalkan untuk memenuhi energi atau jagung rebus itu kalau dilihat dari gizi ya, tapi kembali lagi perannya anak-anak sekarang itu sukanya makan apa gitu, junk food atau makanan bergizi. Kalau untuk saya pribadi, saya fokusnya sekarang makanan-makanan yang dari aslinya, maksudnya buah kalau misalkan mau diolah lagi itu ada jus, Iya. jus kan ada tambahan susu, gula dan sebagainya. Memang belum ada ya. Untuk buah potong belum ada. Yang ke-10, kalau Bu Elis bisa memilih satu produk baru untuk tambahkan ke kantin, apa itu? Ini tadi buah potong mungkin dari buah-buah yang sederhana, besar atau juga semangka, sehingga ini juga membantu apa ya, pemenuhan gizi. Jadi nggak hanya melulu makanan-makanan yang berbahan tepung, boleh sebenarnya, tapi kalau bisa ya jangan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kita. Terima kasih wawancara dari kelompok 6. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tiap-tiap waktu yang tidak tahu mungkin walaupun kue tradisional masih banyak diminati di kalangan masyarakat ini yang kalaupun saya beli nasi itu akan saya konsumsi yang cukup untuk pelajaran itu. Beberapa kali dalam seminggu, kalau kita rata seminggu ada 2 kali, ada 2 hari saja. Dan itu waktu istirahat sebenarnya mengajar kita biasanya di jam istirahat ada dari kelas belakang sekolah. Kuenya per makanan ini sisi wajar itu kalau ukuran siswa ya kualitas
itu sangat gula ya. Terus jumlah laki-laki jumlah perempuan Masih terus nama wali kelas nama wali kelas dari siswa dan produk dari siswa makanan sama kue. Tertarik bisa saja terjadi karena bisa diperlukan ya mungkin kalau hal yang baru atau bisnis yang baru sehingga bagaimana rasa dari varian kue tersebut. Yang penting fasilitas tergantung biasanya saya merasa ya, kalau saya berdasarkan situasi kalau saya sudah makanan atau minuman bagus sehingga membuat rasa kantor itu contohnya ini saya ingin makan apa itu memang tergantung momen yang lumpur itu bisa apa yang mungkin bisa belanja perut ya iya sama-sama Perkenalkan, saya perwakilan dari Telkomsel ingin mewawancarai Bapak jika Bapak bersedia kita mulai wawancara. Siap? Baik, pertanyaan pertama, apa makanan atau minuman yang paling Bapak sukai saat di kampung sekolah? Terang bulan? Iya. Lanjut, produk apa yang menurut Bapak belum tersedia tapi Bapak ingin ada di kampung? Bakso? Yang masih ada. Iya jelas, masih hangat yang kayak umumnya bakso itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak lebih suka makanan berat, ringan, atau minuman saat istirahat? Kondisional. Ketika kita memang butuh makanan berat, ya nanti harus disediakan. Ketika kita sudah makanan berat ada, ketemu namanya orang butuh camilan, otomatis nanti juga bisa menyediakan makanan ringan. Dua-duanya harus disiapkan. Selanjutnya, seberapa sering Bapak membeli makanan di bawah minuman di bangku sekolah? Kadang-kadang, ya, Tergantung situasi. ya situasi ya. Berapa kisaran harga yang menurut Bapak wajar untuk makanan atau minuman di kantin?
Kalau karena konsumennya itu siswa dan rata-rata siswa itu saya yakin di bawah insanu sama orang tuanya kan varian juga sih. Cuman kita ambil tengah-tengah ya. Kalau memang untuk makanan berat 5.000 cukup. Ya kalau memang sampai dengan 10.000 lah. Lihat jenis makan beratnya gitu. Cuman kalau untuk nasi bungkus yang sekiranya untuk ya siswa atau guru mungkin yang tidak membawa bontot dari rumah ya 5.000. Apakah Bapak lebih suka makanan kemasan atau buatan sendiri? Lebih baik makanan buatan sendiri. Sehat. Lebih sehat ya, karena udah yang namanya makanan buatan itu kan lebih fresh, kemudian bisa ganti-ganti. Kalau ke kemasan kan biasanya kan makanan itu dengan ada bahan kimianya, pengawetnya itu. Kita bukan jangka pendek tapi jangka panjangnya. Pertanyaan selanjutnya, jika ada usaha makanan dari teman sekolah atau guru, apakah Bapak tertarik membagikan apa? Tergantung juga, karena saya sendiri kebetulan sama istri dibawain bontotan untuk makan pagi, untuk makan siang. Kalau pagi kenapa dibawain, kenapa nggak sering rumah? Karena rumah saya jauh dari Jember Lumajang, kan nggak mungkin berangkat itu makan di rumah karena terlalu pagi. Sehingga akhirnya ya di sini. Kemudian makan siang kayak begini. Makanya kenapa saya katakan tadi di kantin itu kadang-kadang ya walaupun kita udah makan kadang ingin jajan ya fluktuatif kan gitu ya. Incidental lah. Kemudian jika ada tawaran teman yang berjualan atau mungkin siswa ya tergantung kondisional gitu ya. Jadi karena perut kita udah kenyang, karena merasa kita yang dibawain keluarga lebih pas dengan porsi kita, tahu kita tiap hari ya alhamdulillah seperti itu. Ya kadang-kadang orang kan juga ingin jajan ya, apalagi teman tahu-tahu ingin nawarin mie, kemudian nawarin bakso, kadang-kadang gitu kan. Sekarang bakso dan mie kan bukan termasuk makanan, tapi ini jajanan kan. Sehingga kadang-kadang nampung itu kuat seperti itu. Terima kasih. Lagi. Apa yang paling penting menurut Bapak dalam memilih makanan atau minuman? Jadi dari segi rasa, harga, kemasan, kebersihan, atau tren? Ya, dari yang sama sebutkan memang harus ada kebalance, ada keseimbangan antara harga, karena bangsa kita adalah siswa, sehingga harus menyesuaikan dengan sakunya siswa. Kalau memang nanti di kantin dipatok satu bungkus makanan berat 15.000 keberatan, 10.000 aja keberatan anak-anak, karena memang kita tahu sakunya anak-anak itu berapa. Ya harganya harga familiar lah seperti itu, biar menjangkau. Otomatis kemudian untuk kemasan termasuk menyangkut masalah gizi dan sebagainya kan mengikuti seperti itu. Sekarang kan harus pandai-pandainya dari pihak kantin sebagai penyelenggara kebutuhan makanan anak-anak, ya otomatis anak-anak juga sama dengan guru, mungkin ada yang nggak bawa bontot atau mungkin ke susu atau gimana namanya orang ya di situ nanti udah menyiapkan nih, sehingga akhirnya dari masalah kualitas, masalah harga itu kan menyesuaikan, menyesuaikan sekali tergantung. Kecuali kita jualan di pasar, jualan di luar, Pak, karena yang konsumennya kan bermacam-macam kelas ya, karena ini kelasnya anak-anak ya udah saya sarankan ya harganya juga jangan sekelas anak-anak. Dari pihak kantin nanti ngasih sesuatu makanan yang harganya walaupun enak, walaupun gimana caranya, tapi harga nggak menjangkau kasih anak-anak, akhirnya kelaparan apa ya tidak bukan solusi kan seperti itu. Jadi ada problem, ada solving. Ya problemnya ya memang untuk menjagani anak-anak, karena kita kan full day ya seperti itu, otomatis makanan berat harus ada. Kemudian dari pihak kantin kan tahu dalam satu minggunya, oh makanan berat itu ternyata hari-hari tertentu yang rame, hari tertentu yang sedang dan seperti itu yang tahu, karena mereka tuh pandai marketing. Kemudian apalagi dalam jumlah 1 bulan kok seperti itu, aku yakin kan nanti dari situlah nanti dia akan memberikan sebuah pelayanan dalam hal nanti ketika ada titipan makan dari luar, dia yang akan mengkondisikan, sehingga akhirnya apa? Anak-anak terlayani. Oh ternyata kita baru Jumat atau hari Senin yang rame, ya udah itu yang rame. Jadi memang harus pandai-pandainya marketingnya yang ada di kantin, karena bangsa kita
jelas. Ya cuman saran saya ya sekarang guru pun juga butuh bener apa yang memang sekarang makanan itu kan bakso. Kemudian apalagi ditambah dengan ada maaf kalau iman berat ada lontongnya sehingga saya pun cukup. Aku yakin akan meledak nanti. Berarti memang makanan kering yang selama ini ada ya perlu ada tambahan, ada makanan sifatnya makanan basah. Ya memang di situ ada semacam kantin, bukan kantin seperti itu, tapi kantin yang sifatnya ada tempat duduknya apanya enggak sehingga ada jam kosong bisa buka. Aku yakin sekenyang apapun perut Pak udah diberikan bakso pasti mau ingin jajan, apalagi kalau sudah yang namanya baksonya enak, harga merakyat, aku yakin ramai dan itu akan membawa pengaruh kepada income-nya dari pihak kantin toh untuk ke sekolah juga. Nah iya, karena yang saya tahu di mana-mana sekolahan itu ada kantin basah. Kalau tidak percaya silakan kalian yang hari ini survei, silakan ada survei ke SMA-SMA yang lain. Jadi Pak Sar yang dari Jember, ya kami yang dulu di SMA 2, ada SMA 1, semuanya ada kantin basah. Sehingga anak-anak itu ketika maaf keburu mungkin ibunya sakit atau mungkin ibunya nggak sempat bawain bontot, cukup sanggungnya itu orang tua tahu udah di sana ada makan ini udah dibawain aja. Sehingga itu solusi kalau ada pertanyaan selanjutnya apa yang saya berikan solusi kepada pihak anak sekolah yang menyiapkan makanan berat yang sifatnya bukan hanya maaf bungkusan, tapi kalau misalkan maaf ada misalkan nasi pecel dan merayat kan, kalau sudah fresh nah enak, beda dengan nasi pecel udah dibungkus, beda kan, tapi udah fresh. Jadi contoh kalau memang nasi pecel cukup warung lah seperti itu. Kemudian ada bakso, iya ada, sudah gini aja 4 menurut saya. Ada apa namanya bakso, ada mie ayam, ada sego pecel, ada nasi soto. Soto itu kan seger ya untuk siang-siang dan sebagainya. Cukupin aja kalau saran saya. Ya tetap nanti harganya misalkan kemampuan anak-anak. Itu aja. Aku yakin gurunya juga. Jadi itu saya tunggu-tunggu memang selama saya dinas di sini. Karena ketika nanti kita jajan kemana kita nggak tahu. Udah begini aja. Akhirnya kita yang ini malah jajan udah cukup makan dari rumah. Itu solusi biar nanti kalau ini memang sekolah menyediakan merombak kantin yang sudah ada, kemudian ada yang semacam ada bazar seperti itu, ya masalah teknis itu kan diserahkan bagian sekolah penyelenggara sehingga nanti kalau ini rame, aku yakin income-nya juga masuk ke sekolah. Biar untuk kalau sudah kita punya pendapatan, ketika anak-anak ada kegiatan apapun kan bisa diambil dari sana. Ada satu titik mengimbas, ada efek dominonya. Apakah Bapak punya ide program makanan atau minuman yang menarik untuk dijual? Dia tadi. Produknya satu, makanan berat kalau saya percaya. Ada bakso, ada mie, ada pecel, ada sup. Kalau Bapak bisa memilih satu produk baru yang ditambahkan ke apa itu? Bakso. Aku yakin bakso ini merakyat. Aku yakin nggak kenal kasta ya. Kasta itu anak, itu remaja atau orang tua. Karena jujur aja, maaf ya, anak-anak Pak Sar itu kalau ingin mau berromantis dengan istri nggak harus mahal. Cukup saya keluar malam sama istri, nyangkruk di baksoan yang harganya merakyat. Udah kalau kebetulan di situ nggak ada lontong, kita bawa nasi dari rumah. Cukup kita nyantai, udah kita cengkrama, ya taruhlah berromantis udah selesai. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan itu bisa membangun daripada nanti sekolah kita, sehingga nanti juga kita ada efek sendiri. Terima kasih, Pak. Maaf, Tidak apa-apa, good luck. Ya.
Minuman atau makanan di dalam sekolah ya? Sebenarnya tergantung situasi perutnya. Kalau lagi kosong apa ya apapun jangan. Tapi yang paling favorit itu saya itu suka pada makanan yang gurih plus pedas. Jadi ada makanan yang itu yang ada tambahan cabenya untuk dibikin, itu saya suka. Ini makanannya ya. Kalau untuk minumannya saya suka itu kalau dari segi kalau dari segi nasi saya lebih suka pada nasi yang lauknya campur tapi bukan mungkin kecil-kecil gitu. Ya, mungkin saya nggak suka telur ya, karena saya suka. Jadi ya itu ya seperti nasi campur itu cuma ya jangan tahu lah apa yang penting saya suka nasi.
sudah diganti apa sebuah bukan sedia sebenarnya jadul tapi kan masih bisa dimodifikasi ya sehingga menjadi crispy atau apa itu yang makanan seperti itu yang di umur seperti saya memang seleranya berbeda dengan kalau yang saya suka dan belum ada di ya utamanya kalau sedang berjalan ke sana dan nanti yang buka masih makanan ya nanti ketika ada makanan yang ada cabai tadi ya saya pasti beli kalau ada memang ingin saya beli. Berapa kisaran harga yang menurut Bapak wajar untuk makanan yang dimakan? Untuk makanan jajan ya ya saya kira yang sudah ada di kantin itu masih dalam batas toleransi kemampuan beberapa juga termasuk juga nasi di sini sangat wajar kalau dibandingkan dengan nasi bungkus yang ada di luar sudah sampai pada 70-80 di sini masih wajar. Saya kira itu bisa membantu yang tawar ya sebagai tempat Apakah Bapak lebih suka makanan kemasan atau buatan sendiri? tergantung juga buatan sendirinya seperti apa. Kalau buatan sendirinya seperti yang saya sebutkan tadi ya seperti singkong, singkong, yang dari singkong atau yang dari pisang itu saya suka untuk produk sendiri. Jadi kalau produk sendiri tapi yang begini ya itu juga banyak. Jadi semua yang di kartu itu kan kebanyakan juga produk sendiri. Tapi apa yang kemasan juga ada di beberapa yang saya suka karena memang yang dijual itu kan yang sebagian besar yang disukai anak-anak di tempat saya. Jika ada usaha makanan dari teman sekolah, apakah Bapak tertarik membeli? Kenapa? Ya itu tadi satu kita ingin support pada yang kedua ya kalau produk dari orang-orang yang ada di sekitar kita itu bagus dan layak untuk kita gunakan, kenapa kita harus ke orang lain, ini ke teman sendiri, sahabat sendiri, siswanya sendiri, daripada bisa ke orang lain. Toh juga dari segi kualitas dan rasa sama. Yang terpenting di situ bagaimana kita bisa bersaing dengan rasa dan kualitas. Jadi kalau memang rasa sama ya ngapain juga cari yang lain kalau di sini sudah ada yang jual. Apakah yang paling penting menurut Bapak dalam memilih makan minuman di kantin? Rasa, harga, kemasan, kebersihan, tren atau kekinian? Kalau saya pribadi cenderung pada rasa. Yang saya suka ya saya ambil, saya tanpa bertanya berapa harga. Kadang juga tanpa bertanya bagaimana kualitas kebersihannya, kadang-kadang seperti itu. Karena saya suka, ya sudah. Faktor utama saya membeli ya karena suka. Walaupun kemasannya bagus, walaupun kata orang rasanya enak, tapi kalau saya tak suka ya karena kalau saya tak suka. Walaupun di pinggir jalan misalkan kata-kata begitu ya, yang dari segi kesehatan juga dipertanyakan. Dan kadang-kadang kalau saya suka ya mampir juga gitu. Jadi tidak terlalu dipertimbangkan itu dan saya yakin apa yang ada di kantin tahu dari segi kesehatan dan masih dari atas toleransi apapun yang kita beli.
Apakah Bapak punya ide produk makanan atau minuman yang menarik untuk dijual di kantin? Punya ide produk makanan? Ya, kalau saya kan itu yang saya suka itu makanan tradisional yang selama ini belum ada ya. Iya. Itu mungkin bisa dimodifikasi karena banyak teman-teman di luar itu basicnya dari makanan tradisional kemudian bisa dikembangkan sehingga menjadi hal-hal yang seperti itu yang mungkin perlu untuk dicari inovasinya banyaknya sementara saya tapi bisa menarik apapun barangnya. Kalau saya lebih suka pada bahan yang jadul gitu ya, simple, pisang berapa gitu. Kalau Bapak bisa memilih satu produk baru untuk ditambahkan ke kantin, apa itu? Ya, Yang tadi ya, iya. yang saya pilih makanan jadul, yang saya suka simple. Ya, kok belum ada. Selama ini kan kadang-kadang dulu pernah ada. Ya, cuma orang yang suka kan hanya beberapa saja. Karena banyak yang tak suka, karena ya selalu sisa, saya tidak suka lagi. Karena saya suka ini, tapi ternyata yang suka ini hanya saya saja. Entah mungkin orang jual hanya untuk memenuhi keinginan saya. Karena mungkin kalau saya pikir yang dari tempat yang lain. Itu saja. Iya sama. Ya. Sudah. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Anwar Madani. Saya ingin mengusulkan pertanyaan kuliah tersebut. Oke. Pertanyaan yang satu, apa makanan atau minuman yang paling kamu sukai saat di kantin sekolah? Gamel, kalau menurut Gamel, minuman dan makanan yang paling saya suka ya di kantin itu, kalau minuman itu es teler, terus kalau makanan itu martabak telur, terus ayam geprek, banyak sebetulnya. Hanya yang paling sering dibeli itu adalah martabak telur. Enak rasanya, gurih. Lebih suka makanan gurih dibanding makanan manis. Gitu. Terus Yang kedua, produk apa yang menurutmu belum tersedia tapi kamu ada di kantin? kalau menurut saya produk di kantin yang belum tersedia itu makanan sehat. Contohnya buah potong, susu segar yang bisa mendukung gizi dari siswa-siswi SMAN 3 Lumajang. Ya, seperti itu. Pertanyaan ketiga, apakah kamu lebih suka makanan berat, ringan, atau minuman Terkadang kalau memang lapar mending beli makanan berat. Kalau saya memilih makanan berat dibandingkan makanan ringan. Tapi terkadang kan ada saatnya berangkat ke sekolah itu kan sarapan terlebih dahulu, sampai ke sekolah itu tinggal camilan. Antara makanan berat dan makanan ringan saya pilih dua-duanya. Atau kalau lagi kepengen ya lebih sering itu minum es teler, teh pucuk seperti itu. Tapi tidak jarang juga sih stok air mineral untuk mengatasi itu tadi kegiatan. Yang keempat, seberapa sering kamu membeli makanan atau minuman di kantin sekolah? Kalau ditanya seberapa sering, hampir tiap hari. Ya, hampir tiap hari. Rata-rata sih cemilan
es teler kayak gitu-gitu untuk pagi. Kalau siang lebih banyak ayam geprek biasanya. Ayam geprek enak ayam geprek. Yang kelima, berapakah kisaran harga yang menurut kamu wajar untuk makanan atau minuman di kantin? Menurut Bu Amel, harga untuk makanan baik makanan berat maupun makanan ringan di kantin itu sudah cukup lah, sudah cukup untuk apa namanya? Maaf. Barusan. Ulangi lagi berarti. Iya, ulangi. Pertanyaan yang kelima, berapakah kisaran harga yang menurut kamu wajar untuk makanan atau minuman di kantin? Menurut Bu Amel, harga makanan ringan ya, baik makanan ringan maupun makanan berat mulai dari minuman juga itu sudah cukup ramah di kantongnya para pelajar. Memang untuk ukuran harga 5.000, 2.000 itu memang sudah lumrah sudah. Justru kalau harganya lebih mahal itu menjadi tidak laku. Bagi kantong pelajar itu kan harga 10.000 misalkan itu kan sudah terlalu mahal. Beda tarafnya. Bagi pelajar itu harga kisaran 2.000 sampai 5.000 atau 7.000 untuk makanan berat itu sudah wajar. Tidak perlu ada yang dimahalkan atau dimurahkan. Pertanyaan yang keenam, apakah kamu lebih suka makanan kemasan atau buat sendiri? Kalau sempat kadang ya bawa bekal dari rumah. Tapi lebih banyak saya beli di kantin kan lebih praktis tinggal makan aja. Gitu. Kalau ditanya makanan seperti apa yang saya pengen di kantin, makanan yang seger. Maksudnya itu makanan yang sehat. Seperti pokok, kemudian ada makanan sehari-hari, masakan sehari-hari, kayak nasi, lauk, sayur asam itu sudah gini bagi saya. Kadang kan selera orang itu kan tergantung, ya. Yang begitu, dan ada usaha makanan dari teman sekolah, apakah kamu tertarik membeli makan? Oh iya, tertarik. Itu kan salah satu cara kita untuk membantu teman kita mengembangkan usahanya. Kalau bukan dari teman sendiri atau lingkungan sekitar, bagaimana teman kita nanti mengembangkan usahanya? Kita itu sebagai konsumen juga harus sebagai pengendali juga. Apabila ada kurangnya, masakannya kurang ini, kurang itu sebagai bantu agar usahanya jauh lebih baik. Kalau menurut kami apakah yang paling penting menurutmu dalam memilih makanan atau minuman di kantin? yang paling penting, yang pertama bersih atau higienis itu adalah nomor satu. Bagaimana dinilai bersih? Dibungkus biar tidak ada lalat. Ya, kemudian itu kalau dari segi makanannya. Kalau dari segi tempatnya itu juga harus sering dibersihkan, disapu. Itu juga menjadi faktor utama dalam kebersihan dan kesehatan makanan yang ada di kantin. Dibungkus, kemudian tidak basi, itu kan sudah yang harus ada di kantin. Makanan atau minuman yang menarik untuk dijual di kantin? Sekarang itu kan anak-anak itu kan lebih suka seblak ya. Seblak prasmanan itu luar biasa peminatnya ya. Apalagi generasi muda semacam kalian, semacam Astrid itu lebih suka pedas. Kadang kalau untuk ukuran saya level 1 itu sudah pedas, tapi kalau untuk ukuran kalian level 5, 7, 10 kan ada. Ya, kalau menurut saya sih seblak prasmanan. Ya, seblak prasmanan. Atau kalau enggak gitu, masakan sehari-hari seperti sayur asam, sayur sop, prasmanan seperti itu jauh lebih dibandingkan seblak. Tapi kalau dilihat dari minatnya, anak-anak lebih cenderung ke seblak, keripik kaca, makaroni, seperti itu. Tapi kalau saya ada ide, saya ingin
membuatnya sebagai makanan sehat, makanan rumahan, ada tahu, tempe, dadar jagung, sambal, sayur, itu sudah cukup bagi pelajar sebenarnya. Oke? Yang terakhir, kalau kamu bisa memilih satu produk baru ditambah profit apa itu? Ya itu tadi, buah potong segar, itu kan tidak ada. Buah potong segar, misalkan pepaya dipotong, kemudian melon, semangka, itu bisa dijadikan bahan untuk ditambahkan ke kantin. Biar anak-anak atau biar siswa-siswi SMA 35 itu tahu rasanya buah segar itu seperti itu, bukan hanya minuman kemasan atau makanan ringan yang banyak legitimnya. Ya. pulang habis baca doa sama nyanyi terus baru piket. Sholat asar kakak yang perempuan bukan sholat dulu terus selanjutnya pengen piket piket atau bola-bola. Iya, biasa. Saya kan ini akan apa mas ya? Jadi balik. Gak tak ingatkan lagi deh. Sesuatu yang ini ya Bibi ya. Biasanya kamu punya bakso atau kilo yang benar. Iki maksudnya kilo. Sampai mungkin 5.000, tapi kalau untuk misal makanan itu mungkin dari harga 3.000 sampai 10.000. Apakah itu lebih suka makan makan atau buatan sendiri? Kalau bukan makanannya buatan sendiri. Kalau masak kan pasti biasa beli mungkin di sampai kami itu ya yang makan buatan sendiri. Kayak bosan itu tapi kan juga makan buatan sendiri. Nanti seperti kemudian bola-bola apa itu ayam itu kan yang dibuat sendiri ya. Bisa ditambahkan juga ya bisa macam oh iya, kalau busuknya itu biasanya ketika anak-anak ada jualan itu saya ingin mencoba sejauh tidak bisa membuat satu produk kan yang penting aman, bersih dan juga sehat. Apa yang paling kalau menurutnya lebih ke rasa, iya. Terus saya juga lebih suka makanan cenderung makanan yang lebih gurih dan asin. Saya jarang sekali suka makanan yang manis. Untuk harga, kalau untuk harga busuknya tidak pernah apa itu namanya tidak pernah harus harganya 5.000 atau 3.000 tidak seperti itu. Tapi yang penting dia rasanya enak, terus kemudian juga wajar lah gitu ya minumnya. Ya kalau enak pasti harganya lebih mahal gitu dan kita dapatnya juga pasti lebih sedikit, lebih ke rasa. Jam-jam apa jam 5.000 punya ide untuk makanan atau minuman yang menarik itu Kalau saya idenya mungkin itu tadi ya sesuatu yang hangat, mungkin bisa dimsum, bisa cilok. Kalau misal kita tidak fresh buat
cuman kan di sana itu disediakan sekarang kan ada kompor portable. Nah ya terus kemudian ada apa itu namanya panci ataupun pemanasnya. Nah sehingga kondisi ketika dimakan anak-anak itu kondisinya masih hangat. Dan nanti kan bisa tempatnya itu pakai tempat yang dari apa itu namanya kertas keluar, yang piring kertas. Nah itu kan jauh lebih ramah lingkungan. Bisa memilih sendiri apa kamu Iya, pokoknya sesuatu yang hangat lah. Karena kan apa itu namanya, apabila makanan itu yang harusnya hangat kita mengkonsumsinya dingin, kan sepertinya kurang. Iya. Apa saja dulu? Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan pertama, apa makanan atau minuman yang paling ibu sukai saat berada di sekolah?
ibu kita bantu mereka untuk menambah income-nya ya. Kemudian yang kedua apabila itu ditaruh di kantin akan nambah daripada kantin, sedangkan nambah juga untuk kepentingan sekolah. Nama saya Aceh Taufani, ini teman saya. Kami dari kelompok 6. Biasanya sih kalau saya beli di kantin sekolah itu ada martabak itu ya, martabak ini itu saya sering beli. Dan saya itu suka kerupuk biasanya. Ya pokoknya kemasan itu ada biasanya di kantin ada yang gurih, kerupuk gurih itu saya suka. Ya. Saya sih sebenarnya pinginnya itu ada makanan yang basah gitu ya. Maksudnya ada piring, pakai piring gitu ya. Misalnya ada mie ayam atau nasi gitu ya. Itu yang belum ada di kantin. Tapi sebenarnya saya kepingin itu ada. Tergantung. Kalau istirahatnya masih pagi, saya biasanya makannya makan ringan. Tapi kalau sudah siang, itu kan memang waktunya kita makan berat ya. Jadi ya makan nasi biasanya kalau siang. Tapi kalau pagi itu makanan ringan. Baik, yang kedua, seberapa sering ibu membeli makanan atau minuman di kantin sekolah? Kayaknya hampir tiap hari beli gitu ya. Terutama makanan ringan karena adanya ternyata makanan ringan. Ya hampir setiap hari. Dan berapa kisaran harga yang menurut ibu wajar untuk makanan atau minuman di kantin? Ya paling tidak 5.000 ya, 5.000 mungkin paling mahal mungkin 10 lah, sehingga menjangkau untuk anak-anak ya. Yang nomor 6, apakah ibu lebih suka makanan kemasan atau buatan sendiri? Jujur sih kalau saya sebenarnya lebih suka makanan kemasan daripada saya masak sendiri. Tapi saya biasanya bawa karena di sini kan belum tersedia tadi itu makanan berat kan belum ada. Jadi saya bekal untuk makanan beratnya. Tapi untuk makanan ringan saya biasanya beli di kantin. Saya biasanya beli kalau itu makanannya, saya kan lebih suka ini makanan yang cenderung asin sama pedas gitu ya, sama gurih. Kalau makanan manis saya jarang beli, tapi kalau misalnya ada guru yang menawarkan makanannya gurih, pedas gitu ya, saya suka, biasanya beli saya bisa. Kalau saya yang pertama saya lihat itu adalah rasa, kesukaan saya terutama. Kemudian yang kedua harganya pasti. 2 poin ini loh yang paling dominan itu yang saya sering beli. Mungkin itu ya tadi itu makanan yang berat gitu ya, pakai piring itu yang mungkin belum ada. Bakso atau mie ayam? Iya, karena saya suka itu. Dan rata-rata kan memang orang pada
suka ya, kebanyakan orang pada umumnya suka mie ayam sama bakso ya itu. Mungkin itu akan manis-manis kalau misalnya dijual di kantin sekolah gitu ya. Iya, harganya juga saya kira cukup terjangkau. 5.000 mungkin pangsit ada ya, atau mie ayam itu ada 5.000. Bakso saya kira juga ada harga yang sekitar segitu. Jadi ya diproporsialkan sama harganya, besarnya itu sebanding dengan harganya.